Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wal khallaqul alim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil ladzina saru ala al-nahjil qawim was-siratal mustaqim wa sallama tasliman katsiran mazidan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di dunia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadisnya, ada 3 perkara yang membinasakan jika perkara itu ada dalam diri kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, fa'ammal muhlikat, pada 3 hal atau 3 perkara yang membinasakan itu adalah fasyuhun muta', kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba', dan yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga i'jabul mar'i bi nafsihi, bangganya seseorang dengan dirinya. Inilah 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. 3 perkara yang jika ini ada pada diri kita maka akan membinasakan diri kita. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, untuk introspeksi diri, apakah 3 perkara ini terdapat atau ada di dalam diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fasyuhun muta', kekikiran yang ditaati. Kekikiran atau pelit yang melilit dalam hati, hakikatnya adalah disebabkan oleh cinta dunia yang berlebihan. Orang yang kikir atau orang yang pelit tidak beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena orang yang kikir atau orang yang pelit tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berinfak, akan Allah Subhanahu wa taala gantikan hartanya yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya, orang yang bersedekah atau orang yang berinfak tidak akan berkurang hartanya sedikit pun, ma naqasat min malin sadaqatun, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan. Bahkan orang yang bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Karena di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya menurunkan ke dunia ini 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan untuk orang yang bersedekah, mendoakan untuk orang yang berinfak. Sementara malaikat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ia mendoakan orang-orang yang kikir terhadap hartanya, orang yang pelit terhadap hartanya. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khadafan, ya Allah berikanlah ganti harta orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini mendoakan orang yang kikir, Allahumma a'ti mumsikan tarafan, ya Allah binasakanlah harta orang yang kikir, binasakanlah harta orang yang pelit tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang kikir atau orang yang pelit, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tanpa ia sadari ia telah membinasakan hartanya. Maka menjadi contoh bagi kita bagaimana para sahabat mereka sering berlomba-lomba dalam berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ada seorang sahabat yang tidak memiliki harta sama sekali, dan ia pergi ke pasar, kemudian ia bekerja menjadi kuli. Hasil dari kerjanya kemudian ia sedekahkan. Begitulah para sahabat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari sifat kekikiran dan pelit. Kemudian perkara yang kedua yang bisa membinasakan kita adalah wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Perkara yang kedua ini atau hal yang kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, tidak ada manusia yang lebih sesat daripada manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallahu Allahu man ittaba wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Maka siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti hawa nafsunya, walaupun ia berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan dia. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala kisahkan seorang yang bernama Bal'am.
di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepadanya, berikan ayat kepadanya, namun ia lebih memilih dunianya, lebih memilih kehidupan dunia, lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Maka bacakanlah kisah kepada mereka orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ayat kepadanya. Fansalakha minha, kemudian dia berlepas diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fattaba'ahu syaitan, kemudian syaitan mengikutinya. Fakana minal ghawin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu, akan tetapi ia lebih memilih kehidupan dunianya dan mengikuti hawa nafsunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala butakan mata hatinya. Butakan mata hatinya, butakan penglihatannya, butakan pendengarannya, sehingga ia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala sesatkan ia dengan keilmuannya. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah kalian melihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilm, kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan ia di dalam ilmunya. Allah Subhanahu wa taala sesatkan ia dengan ilmu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah menundukkan hawa nafsu kita dan menjadikan pedoman Al-Qur'an dan hadis di dalam hidupnya. Karena sebab utama orang yang sesat adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan mengesampingkan Al-Qur'an dan hadis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah menghindarkan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memberikan kita orang, memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kemudian perkara yang ketiga yang bisa membinasakan adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Orang yang berbangga dengan dirinya, atau biasa kita sebut dengan ujub. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbangga dengan dirinya, orang yang berbangga dengan hartanya, berbangga dengan jabatannya, berbangga dengan pangkatnya, berbangga dengan amalan-amalannya, maka perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan amalannya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Lau lam takunu tudhibu, khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik." Kalaulah seandainya kalian tidak melakukan dosa, kata Rasulullah SAW, khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik, maka aku khawatir kalian akan tertimpa sesuatu yang lebih besar daripada dosa itu. Al-'ujub, itu adalah berbangga dengan dirinya. Orang yang bangga dengan dirinya, orang yang berbangga dengan hartanya, dengan tempat tinggalnya, dengan kendaraannya, dengan kemewahan hidupnya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, sejatinya mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dirinya di dalam neraka dan mengundang azab kubur yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu. Ketika seorang laki-laki berjalan kemudian ia berbangga diri dengan bagusnya rambut yang ia miliki, ia berbangga diri dengan bagusnya pakaian yang ia miliki. Idza khusifa bihi ilal ard fa huwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam tanah. Fa huwa yatajaljal, dan ia akan disiksa di alam kuburnya. Dia akan disiksa di dalam kuburnya ila yaumil qiyamah, hingga akhir hari kiamat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dengan bangga diri. Karena meskipun orang tidak melakukan dosa, maka Rasulullah SAW mengatakan khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-'ujub. Maka bangga diri cukup untuk menjadikan sebab ia masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berbangga ketika ia menggunakan pakaiannya yang bagus. Akan tetapi beliau radhiyallahu anha cepat tersadar dan menginfakkan pakaiannya kepada saudari-saudarinya.
Maka selayaknya sebagai seorang mukmin tidak pantas bagi kita untuk bangga diri terhadap apa yang kita miliki, harta jabatan yang kita miliki, karena semua itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita semua terhindar dari 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang disebutkan di dalam hadisnya. Fasyuhun muta', yang pertama adalah kekikiran yang ditaati, yang kedua wahawan muttaba', dan yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga ijabul mar'i bi nafsihi, adalah manusia yang bangga dengan dirinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بلدان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.